Halo Sobat Kenny Kenzi, kali ini kami akan mengulas playground yang baru saja opening di awal tahun 2025. Namanya Fruit City Park. Lokasi berada di ITC BSD Tangerang Selatan. Tersedia area parkir lobi dan juga terdapat area parkir di rooftop. Kalau kalian mau datang ke sini untuk bermain di Fruit City, saran saya parkir di rooftop karena tinggal turun satu lantai dan sudah bertemu dengan area playground Fruit City. Kalau kami parkir di area lobi dan masuk melalui pintu lobi timur, untuk menuju ke playground kita harus naik 2 kali eskalator. Nah, playground baru loh, namanya Fruit City Park. Harga tiket paket Rp35.000 per orang ya. Kalau mendamping bayar lagi, bisa langsung aja ikut tiketnya. Sekilas kita lihat Fruit City, tampilannya ini memang sangat mirip dengan City Garden yang pernah kita ulas di Metropolis. HTM Rp35.000 hitungannya untuk satu orang. Nah, kalau terusan Rp100.000 bisa naik ini wahana seluruhnya. Kalau enggak kita bayar Rp35.000 boleh. Ya beli ini satu poinnya Rp10.000. Terdapat 12 arena permainan berbayar dan 15 wahana bermain yang gratis. Saat masuk kita hanya perlu menyerahkan tiket pembelian dan jangan lupa meletakkan alas kaki di tempat yang telah disediakan. Bagi kalian yang ingin meletakkan barang bawaan, sebaiknya pergi ke area kasir, nanti kita akan diberikan nomor penitipan barang. Karena saat kita datang kebetulan ada pengunjung yang kehilangan tas ranselnya di area penitipan sepatu. Inilah tempat pembelian koin tambahan dan juga tempat untuk menitipkan barang. Inilah salah satu wahana permainan yang pastinya lagi happening viral di setiap playground, yaitu Rainbow Slide. Untuk bermain di sini kita harus membayar Rp10.000 untuk satu kali meluncur. Aturan bermain untuk anak usia di bawah 5 tahun harus dengan pendampingan orang tua dan berat maksimal 100 kg. Sudut meluncur di Rainbow Slide tidak terlalu curam dan areanya lumayan panjang. Karena area ini berbayar, jadi memang diservis ya, kita tidak perlu mengangkut bannya sampai ke atas. Bagi pengunjung dengan berat badan yang lumayan ringan, tidak akan bisa meluncur dengan cepat, contohnya seperti pengunjung yang satu ini. Permainan berbayar yang berikutnya ini ada permainan baterai car. Untuk bisa bermain di sini harganya bukan satu permainan tapi dihargai untuk satu anak. Jadi lumayan mahal ya, karena kalaupun kita naik berdua dalam satu mainan kita harus membayar 2 koin. Di aturannya anak di bawah 5 tahun harus dengan pendampingan, tapi kemarin karena Kenny Kenzi terlihat sudah besar, jadi hitungannya untuk satu anak 1 koin. Lupa juga kita untuk memastikan usianya sebelum bermain. Tips bagi kalian kalau mau irit main di sini, sebaiknya 1 orang aja yang menyewa alat permainan baterai car-nya dan 1 anak lagi menunggu di pertengahan jalan. Jadi lumayan irit kan? Durasi mengendarai baterai car hanya 5 menit, jadi nggak kerasa nih tiba-tiba sudah mati aja dia di tengah-tengah jalan. Permainan berbayar yang satu ini cukup unik ya, namanya Yoyo Kart. Harga tiket bermain Rp10.000 atau 1 koin untuk 1 anak. Jadi kalau kita bermain dengan 2 anak ya bayarnya 2 koin, kecuali anak kalian di bawah 5 tahun wajib dengan pendampingan orang tua. Awalnya Kenny Kenzi sangat bersemangat untuk mencoba permainan yang satu ini, tapi baru mencoba berapa detik Kenny sudah ketakutan karena yoyo kartnya tidak mau berjalan dengan lurus.
akhirnya terjadi pergantian pemain dan Kenzi masih tetap semangat walaupun dia harus berpegangan dengan erat di dalam yoyo kar agar tidak terjatuh dan terguling. Cara mengemudi di yoyo kar ini cukup sulit ya, karena ketika kita tidak bisa menstabilkan kemudinya, maka yoyo kar ini tidak akan melaju ke depan, melainkan dia akan berputar ke bawah dan ke atas. Jadi serasa sedang diguncang di dalam yoyo karnya. Karena rasa penasaran, akhirnya kita coba nih bagaimana sensasi bermain di yoyo kar. Dan memang rasanya kita seperti diombang-ambing di dalam kendaraan ini dan cukup melelahkan dan pusing. Mana ini? Napak. Balik. Ayo maju. Gimana sih? Aduh, ini ternyata sulit banget guys cara majunya. Habis. Aduh. Pusing ya? Saya. Pusing, ini namanya permainan apa ya? Roda gila. Area baby jumping bisa dinaiki oleh anak-anak dengan syarat kita membayar 1 koin untuk sekali bermain. Dan di sini anak-anak bisa melompat dengan tinggi karena di bawahnya terdapat trampolin dan di bagian badan anak sudah dipasang pengaman dengan tali elastis. Wahana permainan yang satu ini tidak kalah seru, namanya waterball. Anak-anak bisa masuk ke dalam bola raksasa dan nantinya mereka bisa menggerakkan bola dengan cara berlari di dalamnya. Bagi anak-anak yang lumayan sudah besar ataupun remaja, cocok banget bermain di area satu ini, yaitu area go-kart. Hanya saja rute areanya tidak terlalu besar. Bagi anak-anak yang agak kecil, bisa bermain mobil balap di bumper car. Lokasinya juga bersebelahan dengan go-kart. Ada juga nih permainan air, di mana anak-anak bisa mengendarai bebek-bebekan di atas kolam, namanya water duck. Itulah ulasan kami tentang wahana permainan yang belum include dengan tiket masuk 35.000. Kalau kalian bermain terusan, kalian bisa mengakses permainan ini sampai puas, bisa diulang berkali-kali. Selanjutnya kami akan mengulas wahana permainan yang sudah include dengan tiket HTM Rp35.000. Salah satunya ada permainan mandi bola. Area permainan mandi bolanya sangat luas ya, tapi hanya ada 1 wahana seluncuran. Itu pun wahananya mini, tidak terlalu besar. Di area kolam bola tidak hanya bisa bermain mandi bola, tapi kalian bisa bermain perang bola seperti yang dilakukan Kenzi dan Abah. Area seluncuran di kolam bola ini merupakan area yang paling besar di antara seluncuran yang lainnya.
Di samping area mandi bola, terdapat area permainan edukatif, yaitu kalian bisa menyusun Lego dengan berbagai bentuk, dan juga mejanya tuh yang sangat unik ya, berbentuk mobil-mobilan. Jadi sangat menarik perhatian anak-anak untuk dapat mengembangkan kreativitas mereka dalam menyusun suatu bentuk. Yang melengkung, nah taruh sini deh. Sini nih. Aku aja. Berat gila. Kak, kenapa Kak? Wih, nakal out of the box. Permainan edukatifnya ada yang lucu loh. Di sini kita bisa menyusun magnet yang kita tempelkan dan membentuk beberapa bentuk. Ada instruksi juga cara membangun yang dasar sampai membangun bangunan yang mungkin lebih agak sulit ini ya. Jadi ini namanya magnet bar. Bagi kalian yang membawa batita, nggak usah khawatir karena di sini juga ada area Babyland yang aman digunakan bagi anak-anak, karena permainannya tuh dirancang khusus memang untuk anak yang kecil dan sudah dialasi matras, jadi nggak usah khawatir kalaupun terjatuh tidak langsung mengenai lantai. Kenny Kenzi masih berusaha masuk di terowongan bentuk ulat, padahal badan mereka sudah besar. Tapi akhirnya mereka pun bisa sampai melewati rintangan terowongan ulat. Dapat permainan seluncuran kendaraan kuda. Nah, ada beberapa trek yang disediakan. Jadi contohnya ini lagi bermain balap dalam seluncurannya. 1, 2, 3, ayo. Dua, 3, ayo. Di area Babyland selain terdapat permainan rumah-rumahan disertai seluncuran yang mini, ada juga banyak permainan jumping dan juga permainan sepeda yang bisa dinaiki oleh batita. Area trampolin lumayan luas dan bisa dinaiki oleh banyak anak-anak, tapi tetap harus diperhatikan ya ketika anak kita bermain, jangan sampai terjadi dislokasi sendi. Orang tua harus selalu mengawasi anak-anak agar mereka bisa bermain dengan aman. Ternyata di area sayap sebelah kanan ada juga perosotan yang lumayan besar, bisa dimainkan oleh anak-anak, tapi harus hati-hati karena di bawahnya bukan lagi matras melainkan rumput sintetis. Lagi. Ayo turun. Turun Ji. Sudah turun. Turun. Kak, turun Kak. Permainan seluncuran balon di sini sangat banyak ya. Ada 4 rupa. Di bagian samping ini ada 2 jenis dan nanti di bagian depan tuh juga ada 2 jenis perosotan.
Ini dia istana balon dengan beraneka rintangan dan juga ada peluncuran mini yang bisa dimainkan oleh anak-anak. Posisinya terdapat di bagian depan dekat dengan penitipan sepatu. Istana balon yang berada di bagian depan ini merupakan istana balon yang paling besar dan dipenuhi oleh beragam obstacle yang tentunya sangat menarik perhatian anak-anak. Permainan satu ini yang pastinya akan membuat kepala kalian pusing 7 keliling, yaitu UFO Swing. Bisa dinaiki oleh anak-anak maupun orang dewasa. Cara bermainnya harus diputar terlebih dahulu oleh satu orang, lalu bisa dinaiki. Kalau kita berputar cukup lama memang sangat pusing di kepala dan lumayan lama efeknya. Jenis permainan yang paling banyak di area ini adalah sepeda. Mulai dari balance bike, ada sepeda roda 3, sepeda roda 4, baik untuk dewasa maupun anak-anak, tersebar dengan banyak di area permainan Fruit City. Kali ini Kenny Kenzie lagi asik bermainan becak sepeda, dan ada juga kelakuan mereka di mana sepedanya sedang diderek ceritanya. Out of the box memang pemikirannya. Ada juga becak mini yang bisa digoes oleh anak-anak. Jadi ceritanya jadi kang becak dulu ya. Area permainan di sini lumayan luas ya, sehingga cukup leluasa bagi orang dewasa dan anak-anak untuk bermain sepeda di dalamnya. Untuk jenis ayunan ada banyak bentuknya ya. Ada ayunan sederhana yang sedang dinaiki saat ini. Harus hati-hati karena bagi anak-anak yang berpegangan kurang kuat, khawatir jatuh. Ayunan yang lebih aman dan juga lebih santai bagi anak-anak. Nah, ini dia ayunan berbentuk kursi. Bisa dinaiki oleh anak-anak maupun orang tua untuk sekedar duduk santai. Permainan edukatif yang satu lagi adalah permainan menyusun manik. Kalau permainan manik ini dia harus berbayar ya, belum include dengan tiket terusan. Bagi orang tua yang mendampingi anaknya bermain, gak usah khawatir capek karena di sini banyak sekali tempat duduk yang disediakan. Bagi yang merasa lapar dan haus, gak usah khawatir karena di area playground ini terdapat kantin yang menyediakan makanan ringan. Untuk popcorn harganya 15.000 dan pop mie Rp13.000. Bagi kalian yang muslim, gak usah khawatir kalau tiba waktunya sholat, kita bisa langsung sholat di area playground. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke musola yang berada di rooftop parkiran. Selesai juga sesi bermain kami di Fruit City Park. Untuk bermain di sini memang tanpa batasan waktu, hanya saja aneka permainannya itu tidak terlalu banyak, hanya wilayahnya yang luas. Untuk permainan berbayarnya lumayan banyak ya, hitungannya bukan per permainan tapi per anak. Jika kayak tadi naik dino, dinaiki 2 anak itu cuma 2 koin ya. Jadi bagusnya kalian sewanya dino 1, nanti naik di tengah jalan 2 untuk lebih irit ya. Baik, sampai bertemu lagi.
Bagaimana menurut kalian setelah melihat video kami? Apakah worth it untuk bermain di sini dengan harganya? Sekian video ulasan kami, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.